bahwa Cloudera itu adalah satu-satunya platform data dan AI yang dipercaya oleh banyak perusahaan menjalankan AI dimanapun data mereka berada. Halo Sobat Metro Data, selamat datang kembali di Metro Data Podcast, tempat kita ngobrol santai tapi mendalam tentang teknologi, bisnis, dan inovasi. Saya Herianti Herman yang akan menjadi host hari ini. Di episode spesial hari ini kita akan bahas topik yang super menarik, bagaimana data dan AI mengubah cara hidup kita dan berbisnis. Sobat Metro Data, hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang sangat inspiratif, Regional Vice President Cloudera Indonesia yang sudah lebih dari 17 tahun berkecimpung di dunia teknologi. Beliau adalah alumni Teknik Industri ITB yang berhasil memimpin di perusahaan teknologi global seperti IBM, Oracle, dan sekarang Cloudera. Hari ini kita akan mendengarkan langsung perjalanan karirnya, insight tentang data dan AI, dan visi transformasi digital Indonesia. Mari kita sambut Ibu Shirley Karnita. Selamat datang Ibu Shirley. Halo Sobat Metro Data, apa kabarnya Bu Titi? Baik, luar biasa. Senang sekali hari ini Ibu bisa datang bersama-sama dengan kami di sini. 17 tahun Ibu, itu kalau dari lahir udah dapat KTP. Iya, udah bisa nyetir. Udah bisa nyetir ya, sudah memasuki usia dewasa. Nah, hari ini berarti saya bertemu dengan orang yang sangat tepat untuk berbincang dan berbicara lebih jauh mengenai data dan AI. Nah, menarik karena hari ini tamu kita spesial Ibu Shirley hadir di sini, kami begitu senang. Di Metro Data Podcast hari ini, langsung ya Bu ya, saya ingin tahu bagaimana teknik industri itu bisa sekarang berkarir di dunia data dan AI. Nah, ini ceritanya gimana Bu? Ibu ceritain, dan apa sih yang membuat Ibu menjadi jatuh cinta dengan dunia teknologi? Oke, jadi ceritanya ini cukup menarik ya Bu Titi. Jadi kalau ada Sobat Metro Data yang pernah mengambil jurusan teknik industri pasti paham. Kalau di teknik industri itu yang dipelajari itu macam-macam. Dari teknik material, teknik informatika, teknik elektro, teknik mesin, bahkan ekonomi juga dipelajari. Jadi harapannya teknik industri itu akan menjadi manajer bagi para teknik-teknik yang lainnya. Semuanya dipelajari ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, jadi ceritanya nih dulu, kenapa saya tertarik terhadap data ya, spesialisasi data. Ada satu mata kuliah namanya Operational Research, atau sering kita sebut OR. Jadi OR ini adalah mata kuliah yang mengejarkan mengenai optimasi dan pemecahan masalah-masalah operasional dengan menggunakan metode pemecahan yang berbeda-beda. Nah, saya masih inget tuh, awalnya saya menyepelekan sekali tuh pelajaran OR, santai-santai. Tiba-tiba dosen bagi nilai kan, nilainya D. Kaget saya kan, waduh kok nilainya D ya. Nah, tapi ini justru menjadi awal ketertarikan saya terhadap data. Nah, waktu itu paralel saya sedang menjalani interview di laboratorium POSI. POSI itu singkatannya adalah Perencanaan dan Optimasi Sistem Industri. Di interview, kenapa ditanya nih OR-nya dapat D? Terus saya jawab dengan pede. Tenang aja, saya akan ngulang tahun depan, pasti A. Saya bilang gitu kan. Bener tuh, saya pede-pede, saya belajar, saya cari-cari tahu mengenai OR ini, terus saya rajin datang kuliah. Nah, bener saya dapat A, tuh Bu Titi, ya kan? Nah, disitulah awal ketertarikan saya terhadap data. Bahkan skripsi saya itu juga mengenai faktor-faktor yang mendukung adanya krisis ekonomi berdasarkan data finansial menggunakan metode ANN atau kita sebut Artificial Neural Network. Wow, luar biasa Ibu Shirley. Jadi kalau ternyata orang dalam kehidupannya gagal, dapat mata kuliah D, bukannya meratap diri ya, justru malahan ini kesempatan untuk bangkit, belajar, buktikan, bisa ya. Betul, nah, betul. Kita juga mau belajar nih, bagaimana perjalanan Ibu Shirley memulai karir Ibu dari awal ya. Jadi
kan kita tadi sudah sempat bilang ya, Ibu mengawali karir Ibu di IBM sebagai client eksekutif, kemudian menjadi senior sales eksekutif di Oracle, dan sekarang menjadi regional vice president di Cloudera. Nah, Ibu boleh dong sharing lagi ke kita, kayak tadi tuh ceritain ke kita, apa sih key moments yang perlu kita ketahui, proses-proses pembelajaran yang Ibu dapatkan dalam setiap tahapan di mana Ibu berkarya. Oke, jadi cukup panjang nih ya Bu Titi. Kita dengerin ya Bu. Jadi waktu pertama saya masuk ke IBM itu sebagai manajemen trainee. Di situ kita dididik, diajarin selama 3 bulan. Baru dicemplungin bersama mentor untuk bekerja lebih ekstensif. Nah, di IBM ini saya belajar berorganisasi untuk pertama kali. Jadi kita belajar bagaimana bekerja sama dengan peers, dengan orang sales, teknis, maupun dengan admin. Nah, role pertama itu sebagai klien eksekutif untuk menghandle salah satu top 10 bank di Indonesia. Nah, itu membuat saya yang pada waktu itu masih berusia 24 tahun harus face to face dengan seorang CIO yang usianya sudah puluhan tahun lebih senior dari saya. Dan sangat memiliki pengalaman top eksekutif ya Bu ya? Betul. Oke. Ya. Nah, kepercayaan diri itu adalah hal pertama yang saya belajar ketika saya menjadi klien eksekutif di IBM. Oke. Nah, setelah 3 tahun saya pindah ke Oracle, di mana di sana saya menghandle lebih banyak account, tapi dengan fokus solusi yang lebih menyempit. Nah, di Oracle ini saya belajar untuk bisa melakukan solution selling, di mana seorang sales biasanya tuh menjual produk secara teknis tanpa mengartikulasikan terhadap impact bisnisnya. Nah, di Oracle ini kita dididik untuk bisa menceritakan solusi dan dampaknya terhadap bisnis customer-customer kita. Nah, setelah 8 tahun di Oracle, saya pindah nih ke Cloudera. Sebenarnya awalnya tuh karena penasaran. Oh, Apa sih ini Cloudera gitu kan? Saya coba melakukan research, saya temukan bahwa Cloudera ini sangat kuat dan powerful ya, terutama dalam dunia data. Gitu. Hampir semua top banks, telco, dan berbagai industri menggunakan Cloudera sebagai platformnya mereka. Nah, di Cloudera ini, dua skill yang saya pelajarin. Pertama, time management, yang kedua, people management. Itu benar-benar sangat diasah, sehingga hal ini yang kemudian berguna ketika saya ditunjuk menjadi Regional Vice President untuk Indonesia. 4 poin Sobat Metro Data. Percaya diri, solution selling, mengerti bagaimana impact terhadap bisnis, time management, dan people management. Thank you Ibu Shirley untuk tips yang diberikan. Ibu tadi cerita lebih banyak mengenai technical background, terus dari sales dan businessman menjadi leader. Nah, Ibu, apa sih secret sauce, rahasianya gitu ya Bu ya, yang bisa membantu Ibu sehingga Ibu bisa melakukan adaptasi? Karena Ibu ini berkarya di tempat semua top global teknologi loh. Jadi itu pasti ada hal yang memang sangat krusial yang Ibu lakukan gitu. Ibu bisa berbagi cerita tentang ini. Oke, menarik ya ini ya. Jadi yang pertama, yang paling penting menurut saya adalah be proactive. Jadi jangan menunggu kesempatan, tapi kejar. Dan even buat kesempatan itu sendiri untuk diri kita. Selain itu, saya juga merasa sangat beruntung dikelilingi oleh peers dan juga atasan-atasan yang sangat mensupport saya. Dan kerja keras saya juga diakui oleh mereka sehingga saya bisa dipercaya untuk menjadi seorang Regional Vice President di Cloudera. Jadi tanpa mereka saya tidak akan menjadi seperti saya yang sekarang ini. Nah, yang terakhir dan yang paling penting menurut saya adalah selalu bersyukur. Dan tidak pernah lupa dari mana kita berasal. Dan berikanlah kesempatan kepada orang lain seperti kesempatan itu dulu awalnya diberikan ke kita. Jadi itu lebih ke arah mentoring ya, kepada generasi-generasi baru atau generasi muda saat ini. Jadi kita harus proaktif dan kita harus memiliki hati yang bersyukur. Luar biasa. Ini adalah kunci yang menurutku menjadi sesuatu yang sangat inspiring. Dan Ibu Shirley sebagai seorang perempuan juga menjadi pemimpin di
dunia yang male dominated. Tadi kan kita bahas ya, Ibu Shirley dari Institut Teknologi Bandung ya, itu sangat terkenal di sana, banyak sekali pria. Kemudian teknologi selalu diasosiasikan dengan para pria. Namun Ibu Shirley buktikan bahwa itu bisa disumbangsikan juga oleh perempuan. Nah, Ibu bisa cerita bagaimana mengenai woman diversity di dalam dunia teknologi. Jadi sebenarnya Sobat Metrodata ya, saat ini di universitas maupun di perusahaan-perusahaan itu sudah sangat open terhadap kesetaraan gender. Nah, menciptakan tempat kerja yang benar-benar inklusif itu bukan hanya sekedar program, tetapi juga pengakuan akan talenta, potensi yang seringkali tuh kita tidak bisa lihat. Nah, para pemimpin atau para leaders ini memiliki tanggung jawab tidak hanya cuma buka pintu, tapi juga ikut mendukung dan mengangkat mereka-mereka yang terabaikan. Dan kadang-kadang terabaikan oleh praktek perekrutan dan promosi-promosi yang sifatnya masih tradisional ya. Betul. Nah, jadi kesetaraan itu bukan hanya sekali jadi, Bu Titi. Jadi ini adalah upaya yang harus berkelanjutan terus-menerus dan harus secara aktif untuk memperjuangkan suara-suara yang bermacam-macam ini. Nah, contohnya kayak di Cloudera ya, sebetulnya selain daripada saya, di EPEC itu sudah banyak sekali leader-leader dari wanita. Dan mereka juga merasa disupport dan didukung serta diberikan motivasi-motivasi terus-menerus oleh lingkungannya. Disitulah tempat kerja saya, Cloudera ini menjadi hal yang sangat disukai oleh para pekerja-pekerja lainnya. Titi. Setuju banget ya Bu Shirley, dan kita sebagai sama-sama perempuan ya, woman empower woman it's exactly needed gitu ya, karena sama di kita juga di Metrodata, saya juga mau berbagi cerita. Jadi kita 3 dari 7 direksi Metrodata MII itu adalah perempuan. Wah, dan aku juga mau bercerita kepada Sobat Metrodata. Jadi ingat ya, perjalanan di kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi Metrodata sendiri itu kita sesama perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Dalam hal ini adalah kami membantu untuk menyuarakan kepada manajemen Metrodata untuk kita bisa memiliki health room. Jadi ruang nursery, sehingga ibu menyusui itu bisa memiliki ruangan yang pantas dan layak gitu ya. Dan juga bagaimana dengan teknologi, kita perusahaan teknologi, kita memungkinkan perempuan untuk juga bisa bekerja dan kita juga tetap memiliki peran penuh sebagai seorang ibu. Jadi saya setuju banget dengan tadi yang disampaikan Ibu Shirley, bahwa menjadi ibu itu bukan pilihan, tapi menjadi ibu dan wanita profesional itu bisa sejalan. Nah, sekarang kita lanjut nih Bu Shirley ya. Sekarang kita masuk ke topik utama kita, yaitu data dan AI. Di dalam masa yang kurang lebih 50 tahun ini, kita banyak sekali mendengar evolusi dari artificial intelligence atau yang sering kita sebut AI. Nah, Ibu bisa ceritain mengenai data dan AI. Oke, jadi sebenarnya cukup simpel Bu Titi. Jadi data itu adalah kumpulan informasi yang kita hadapi sehari-hari. Jadi berupa apapun, contohnya bisa jenis kelamin, hobi, tanggal lahir, alamat rumah, bahkan sifatnya pun bisa kuantitatif maupun kualitatif, terstruktur maupun tidak terstruktur. Maksudnya apa nih? Terstruktur itu berarti jenis data itu memiliki format yang fix. Contohnya ada row, ada kolom gitu. Sedangkan kalau unstructured data itu formatnya lebih bebas. Bisa video, bisa suara, atau lokasi. Nah, kita agak tarik sedikit. Jadi apa itu big data? Ya kan? Ini big data ini adalah suatu wadah untuk menampung baik data terstruktur maupun tidak terstruktur yang jumlahnya sangat besar, kemudian dianalisa sehingga bisa menghasilkan pola, tren, wawasan yang nantinya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Oke.
Jadi betul ya, data itu memang dimulai dari pertama kali itu adalah bagaimana data itu dihasilkan dulu ya, kemudian baru diproses, dan kemudian bagaimana data menjadi informasi, dan kemudian itu akan menjadi knowledge bagi kita. Nah, menarik tadi kita bicara mengenai AI, sekarang ada juga nih istilah machine learning, generative AI. Belum selesai kita bahas ini, tiba-tiba muncul lagi nih, agentic AI. Ya ampun, banyak kali kan. Nah, Ibu Shirley, boleh nggak tolong dong sharing ke kita dalam bahasa manusia, bahasa yang sederhana, membumi gitu ya. Apa sih bedanya AI, machine learning, generative AI, agentic AI? Oke. Ini agak berat sedikit ya. Nah, berat, Sobat tapi Metrodata. make sure orang yang Sobat Metrodata yang nonton ini langsung paham gitu, Ibu Shirley. Oke, saya coba ya. Yes. Jadi terminologi AI ini sendiri itu sudah sejak lama ya. Mungkin sekitar tahun 1950-an. Jadi AI ini sendiri adalah sebuah proses berpikir yang dilakukan oleh komputer untuk meniru intelijensi manusia. Atau bahkan bisa melampaui intelijensi manusia itu sendiri. Jadi aktivitas seperti berpikir dan juga belajar itu adalah keunggulan dari AI itu. AI ya, itu satu. Lalu machine learning. Machine learning ini sendiri adalah kemampuan untuk memprediksi sebuah pattern dari sekumpulan data yang diberikan. Jadi makin banyak data atau semakin banyak latihan yang diberikan, semakin akurat hasil prediksinya. Ini biasanya sangat berguna untuk mendeteksi anomali dalam sebuah kejadian. Nah, sekarang kita beralih ke generatif AI. Jadi, kenapa disebut generatif? Karena hasil dari AI tersebut akan mengenerate sebuah konten. Analoginya nih ya, Bu Titi, kalau not musik, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, right? Nah, dari dulu kita sudah tahu bahwa not musik itu sudah ada. Dan digunakan untuk membuat berbagai macam lagu. Nah, dari setiap kombinasi dari not-not musik tersebut akan menghasilkan sebuah lagu baru. Jadi, hasil dari lagu baru itu adalah analogi dari generatif AI. Gitu. Kira-kira cukup paham ya? Iya. Nah, jadi komponen kumpulan dari nada-nada itu bisa menghasilkan suatu lagu. Ya. Yang terakhir berarti tadi pertanyaannya ada agentic AI. Agentic AI. Ya. Jadi agentic AI ini adalah sebuah sistem yang didesain yang dapat bergerak secara mandiri sebagai pengganti manusia. Biasanya untuk membuat sebuah keputusan untuk mencapai suatu tujuan tertentu nih. Jadi agentic AI ini sifatnya itu bisa satu, menginisiasi action. Kedua, beradaptasi dengan perubahan. Dan terakhir, bisa belajar dari setiap hasil yang dikeluarkan untuk dapat memberikan respon yang lebih baik. Wah, terima kasih untuk penjelasannya Bu Shirley. Mudah-mudahan Sobat Metrodata menjadi lebih paham ya. Nah, terus bagaimana Cloudera bisa ikut serta dalam Big Data dan juga AI ini sendiri? Oke, jadi mungkin sedikit background saya cerita ya Sobat Metrodata, bahwa Cloudera itu adalah satu-satunya perusahaan true hybrid yang sangat percaya bahwa data itu sebaiknya bisa diakses dimanapun secara lebih secure. Jadi ada 5 buah pilar produk dari Cloudera itu sendiri. Yang pertama adalah Cloudera Data Flow, itu untuk memindahkan data dari source manapun ke tujuan manapun. Lalu yang kedua, kita sebut-sebut mengenai big data ya tadi ya, kita sebutnya adalah Open Data Lakehouse. Jadi ini adalah suatu wadah yang berfungsi untuk melakukan penyimpanan data, melakukan analisa, dan menghasilkan insight yang berguna. Lalu pilar ketiga adalah Cloudera AI. Jadi data yang disimpan dan dianalisa tersebut dibuat ready for AI dengan menggunakan model-model open source yang sekarang ini sudah ada di pasaran. Lalu pilar keempat adalah Unified Data Fabric yang memungkinkan seluruh proses pipeline ini dimonitor dan secure di dalam prosesnya.
Dan terakhir, keseluruhan proses ini dapat dilakukan dengan pengalaman yang sama, baik di public cloud, private cloud, maupun juga di on-prem. Oke. Bu Shirley, kita semua tahu ya, ada begitu banyak di market ya mengenai data management gitu. Sebenarnya apa yang menjadi diferensiasi Cloudera dibandingkan dengan teknologi lainnya? Oke. Jadi mungkin saya coba emphasize lagi ya, bahwa Cloudera itu adalah satu-satunya platform data dan AI yang dipercaya oleh banyak perusahaan menjalankan AI dimanapun data mereka berada. Oke. Nah, berbeda dengan penyedia lainnya, Cloudera itu dapat menghasilkan pengalaman yang konsisten dengan menggabungkan public cloud, on-prem, edge, serta memanfaatkan fondasi dari open source yang telah terbukti. Nah, sebagai pelopor di bidang big data, Cloudera memberdayakan perusahaan untuk menerapkan AI dalam segala bentuk, ya kan, dalam segala keamanan, tata kelola, insight, real time, dan prediktif. Jadi organisasi terbesar di dunia dari berbagai industri sudah mengandalkan Cloudera untuk mentransformasi pengambilan keputusan dan yang akhirnya meningkatkan kinerja bisnis, melindungi dari ancaman, dan bahkan bisa menyelamatkan nyawa loh Bu Titi. Luar biasa. Jadi integrated kata kuncinya ya, mulai dari public cloud, hybrid, dan juga on-premise. Itu semua bisa dilakukan oleh Cloudera. Itu adalah unique proportion dari Cloudera itu sendiri. Nah, bicara mengenai kontribusi dari Cloudera sendiri, Ibu bisa cerita nggak sih apa yang sudah dilakukan Cloudera untuk Indonesia? Oke, ini mungkin saya akan share 2 contoh dari customer kita ya. Oke, Nah. kami mau belajar Ibu Shirley. Oke, ini mungkin bisa dilihat di banyak media juga mengenai use case atau success story dari 2 customer kami ini. Yang pertama adalah OCBC Indonesia. Jadi OCBC Indonesia ini menggunakan platform hybrid dari Cloudera untuk melakukan optimalisasi layanan perbankan dengan data dan AI. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membangun aplikasi dan mendukung berbagai use case untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan mencapai visi Bank Digital First. Jadi kalau punya aplikasi OCBC Indonesia, nah bisa dicoba tuh. Nyala kan ya? Oh nyala tentu. Oh, nyala. Kayak kita hari ini ya, Blackpink, nyala. Bu Titi yang lebih menyala lah ya pinknya. Tapi kalau menyala sendirian mah yang gampang redup, harus sama-sama. Makanya partnership ini penting. Setuju. Cie, boleh. Lanjut Bu, ada lagi mungkin. Oke, yang kedua customer kita adalah Bank Negara Indonesia. Wow, Jadi BNI. betul. Jadi BNI ini sendiri sudah memanfaatkan platform Cloudera untuk berbagai use cases. Yang pertama rekomendasi produk. Jadi di situ mereka menyajikan produk perbankan yang relevan berdasarkan riwayat atau histori dari nasabahnya itu. Lalu kedua digunakan untuk supply chain analitik. Dan ketiga deteksi judi online. Judul-judul ya? Judul. Nah ini menarik nih sebenarnya. Jadi platform Cloudera ini digunakan untuk mendeteksi rekening-rekening yang mencurigakan. Sehingga tujuannya nanti dapat memberantas judi online dengan bekerja sama bersama PPATK, Komdigi, OJK, BI. Berarti tujuannya jauh lebih besar dari sekedar hanya mengumpulkan data dan AI, tapi bagaimana juga bisa melindungi keuangan masyarakat, bahkan mendukung pemerintah dalam hal ini untuk melakukan tracing. Betul Judul, sekali, gitu ya. Bu Titi. Yang Anda lakukan sungguh sangat amat mulia, Ibu Shirley. Nah, Ibu, jadi aku juga tertarik banget untuk tahu lebih lanjut ya, karena kan kita Metrodata dan Cloudera sudah berpartner lebih dari 8 tahun. Bagaimana Ibu melihat partnership antara Metrodata dan Cloudera, dan harapan Ibu ke depan untuk kami seperti apa? Oke, jadi saya melihat kerjasama yang dijalin antara Cloudera dan MII ini sangat strategis ya.
dan bertumbuh secara cukup signifikan, Bu Titi. Jadi saat ini kalau nggak salah MII itu sudah mencapai level partnership yang tidak main-main. Premier partner kalau nggak salah ya levelnya. Terima kasih Luar biasa ya, Ibu. Saya berikan tepuk tangannya. Beri tepuk tangan. Nah, jadi selain itu, MII itu juga banyak membantu Cloudera untuk melakukan implementasi dan juga support di customer-customer penting Cloudera. Dan sudah banyak juga testimoni dari para customer yang menyatakan tingkat kepuasan terhadap support dari MII itu sendiri. Nah, baru-baru ini Cloudera juga melakukan pengumuman bahwa kita mempunyai solusi praktis bernama Cloudera AI Express. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang belum memiliki data lake untuk investasi awalnya, dapat langsung menggunakan Cloudera AI Express sebagai solusi, sehingga harapannya dapat memberikan hasil yang dapat dirasakan secara langsung dan cepat. MII juga berkolaborasi dengan Cloudera untuk dapat melakukan supportnya dan juga mentransfer pengetahuan-pengetahuan tentang produk Cloudera ini kepada para customer-customer yang tertarik. Menarik sekali untuk solusi dari Cloudera AI Express, karena bagi kita semua juga Sobat Metro Data, bahwa SMB itu adalah market yang sangat besar dan sangat potensial untuk bisa melakukan implementasi data dan AI. Dan kita melihat opportunity ini bersama dengan Cloudera, kita akan bantu sama-sama Sobat Metro Data. Nah, Ibu bicara mengenai perkembangan tren teknologi. Bagaimana Ibu melihat potensi Indonesia dalam 5 tahun ke depan? Oke, jadi negara Indonesia ini ya, memang kalau kita lihat sedang maju-majunya terutama dalam hal transformasi digital ya. Apalagi sekarang dengan makin maraknya AI, generatif AI, bahkan sekarang sudah banyak juga yang melakukan implementasi agentic AI. Namun tentu saja hal ini juga harus dibatasi dan juga dimonitor dengan Undang-Undang PJP. Karena ada isu-isu etikal yang harus diawasi secara berkala, Bu Titi. Nah, selain daripada itu, kecepatan dalam merespons kebutuhan pasar juga sangat krusial untuk bisnis itu sendiri. Maka kebutuhan akan cloud juga sekarang cukup meningkat. Namun tentu saja harus diimbangi ya dengan penempatan data yang lebih aman, terpercaya, terutama dengan maraknya kejadian fraud dan juga kriminalisasi yang makin kreatif, Bu Titi. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai data dan AI, Bu Shirley, kita tidak bisa hanya melihat data saja, namun kita juga harus melihat dari perspektif bagaimana data itu bisa di-secure, bagaimana tingkat keamanannya, tata kelola datanya gitu ya. Jadi buat Sobat Metro Data, buat semua yang ingin melakukan implementasi data dan AI, perlu sekali untuk kita menyusun strategi secara menyeluruh gitu ya. Dan ini tentu akan menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita bisa bertumbuh dengan pemanfaatan data dan AI. Kemudian berikutnya Ibu, apakah ada mimpi besar yang ingin dilakukan oleh Cloudera untuk Indonesia? Oke, jadi mimpi besar Cloudera untuk Indonesia ya. Yang pertama, seperti yang sudah saya sebutkan tadi mengenai Cloudera AI Express ya, itu adalah salah satu hal yang cukup signifikan kita lakukan, itu untuk mendukung demokratisasi data dan AI. Jadi kami bermimpi bahwa setiap perusahaan, baik besar maupun kecil, bisa meleverage data tersebut. Jadi kami tidak mau hanya sekedar masuk di enterprise besar atau perusahaan-perusahaan besar, tapi perusahaan-perusahaan kecil pun bisa ikut menikmati pengolahan data dan juga AI itu sendiri. Lalu kemudian kami juga ingin melakukan support terhadap digital foreignty ya. Nah, jadi itu adalah data kedaulatan di Indonesia dengan cara apa? Local data center dan juga compliance. Lalu ketiga, industry transformation. Jadi industry transformation ini Cloudera bisa lakukan di berbagai industri. Namun yang ingin menjadi mimpi dari Cloudera itu sendiri adalah dapat memberikan real impact ke ekonomi digital dari negara Indonesia itu sendiri.
Lalu yang terakhir adalah Innovation Hub. Nah, ini saya ingin bekerja sama juga dengan MII untuk bisa menjadi showcase untuk Asia Tenggara, di mana kita dapat melakukan sharing terhadap use case ataupun juga kasus-kasus baru yang sangat inovatif dan juga kreatif sehingga bisa direplicate secara global. Oke. Konsepnya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan teknologi dunia untuk Indonesia dan kita kembalikan ini loh use case dari Indonesia untuk dunia bersama dengan Cloudera. Luar biasa Ibu Shirley. Ibu, mengenai yang barusan disampaikan itu sesuatu yang luar biasa ya. Apalagi mengingat 20 tahun dari sekarang Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaan kita. Di mana di tahun 2045 nanti kita akan merayakan Indonesia Emas. Nah, bicara mengenai Indonesia Emas, Ibu sangat menarik bahwa berdasarkan data dari Komdigi bahwa pada tahun 2030 Indonesia itu membutuhkan lebih dari 15 juta talenta digital. Nah, 15 juta talenta digital ini tidak hanya dari yang baru gitu ya, namun juga bagaimana kita bisa melakukan upskilling terhadap karyawan yang sekarang. Kan kita tahu ya dari Cloudera sendiri sudah implementasi data dan AI, tapi bagaimana data dan AI itu bisa dilakukan, pastinya karyawan sendiri harus memiliki knowledge. Ibu, apakah ada nih yang kita bisa kerjasama bareng untuk melakukan upskilling bagi talenta digital di Indonesia? Tentu saja itu sangat kritikal ya menurut saya ya, dengan perkembangan yang begitu signifikan terutama dalam transformasi digital ini pasti dibutuhkan ribuan data profesionals di Indonesia. Jadi dari Cloudera sendiri kami sangat senang jika bisa bekerja sama juga dengan Metro Data untuk bisa melakukan training atau untuk dapat melakukan pelatihan-pelatihan terhadap mungkin universitas-universitas, Ibu, betul ya, sehingga para anak-anak muda ini juga ikut teredukasi terhadap digital transformation yang sekarang terjadi ya di Indonesia. Dan selain daripada itu, mungkin semua karyawan, tidak hanya IT, namun juga karyawan-karyawan untuk bisnis di industri tersebut juga bisa memiliki knowledge yang lebih dalam terhadap apa yang terjadi di dunia digital saat ini. Jadi untuk menuju readiness talenta digital Indonesia di 2030 nanti, ini seluruh pihak harus partisipasi. Ini persis ya dengan pesan nenek moyang leluhur kita harus gotong royong. Pemerintah, pendidikan perguruan tinggi, swasta, prinsipal teknologi dunia, datang semuanya untuk mempersiapkan AI readiness. Nah, jadi bagi sahabat Metro Data yang ingin mencari informasi lebih lanjut mengenai AI readiness bersama dengan Cloudera, bisa menghubungi siapa dan di mana Ibu Shirley? Oke, jadi Sobat Metro Data yang ingin mengakses semua informasi mengenai Cloudera dapat dilakukan melalui www.cloudera.com. Jadi, ingat ya bahwa data dan AI itu hanya tools. Namun, yang dibutuhkan sesungguhnya adalah kemampuan kita dalam berpikir dan bekerja. Talenta digital itu adalah kita. Jadi kita harus mau terus belajar dan kita mau untuk bisa upskilling dari apa yang sudah kita miliki saat ini. Nah, terima kasih buat semua teman-teman Sobat Metro Data yang sudah mendengarkan podcast pada hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bagikan informasi ini kepada rekan-rekan lain yang membutuhkan. Stay ahead, stay learning, and stay digital. Sampai jumpa. Bye. Bye. Thank you Bu Shirley. Thank you Riti.